Halo, perkenalkan nama saya Anak Agung Ayu Putri Rosmayuni. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan IPA, program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan memaparkan ringkasan dua jurnal. Yang pertama, berjudul Annual Review of Genomics and Human Genetic Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project. Tahun 2003, para ilmuwan mengumumkan selesainya pembacaan genom manusia melalui Human Genome Project. Pengurutan DNA sangar otomatis dengan label pewarna fluoresen adalah teknologi yang dominan saat itu. Para ilmuwan dalam proyek genom itu memerlukan waktu selama 13 tahun untuk membaca 3 miliar urutan abjad DNA dari 23 pasang kromosom manusia. Dana sebesar 1 miliar dolar Amerika diperlukan untuk mengawali proyek tersebut di tahun 1990. Setelah proyek genom manusia selesai, National Human Genome Research Institute menciptakan sebuah program yang dikenal luas sebagai Program Teknologi Sequencing Lanjutan atau Advanced Sequencing Technology Program, di mana merangsang semua tahap pengembangan metode pengurutan DNA baru, mulai dari inovasi hingga manufaktur lanjutan dan pengujian produksi. Beberapa metode alternatif yang baru lahir berdasarkan ide-ide lama yang belum sepenuhnya dikembangkan menjadi fokus peneliti teknis dan perusahaan. Ada peluang yang berkembang untuk menyebarkan pengurutan DNA dalam penelitian biologi. Program hibah ini untuk merangsang pengembangan generasi baru teknologi sequencing DNA untuk memungkinkan perluasan dramatis penerapan analisis genom ke berbagai pertanyaan ilmiah dan praktis. Program ini bersama dengan upaya banyaknya individu dan kelompok di dunia akademis, perusahaan, dan penyandang dana lainnya sangat berhasil dalam menghasilkan metode, sistem, dan pendekatan analitis baru. Program ini juga bertujuan mengurangi biaya pengurutan genom manusia menjadi 100.000 US dollar dan kemudian menjadi 1.000 US dollar. ASTP berkontribusi secara luas pada literatur yang diterbitkan dan kekayaan intelektual dengan lebih dari 850 publikasi dan sekitar 250 paten muncul dari pendanaan program. Ledakan pengetahuan ini menyebabkan metode sequencing DNA yang disebut NGS, Next Generation Sequencing, generasi berikutnya tersedia untuk komunitas peneliti dan klinis. Metode NGS memungkinkan pengumpulan data sequence DNA dalam jumlah yang sangat besar, sebagian besar sebagai hasil dari multiplexing pengujian dan fitur yang semakin padat pada sel aliran. Metode NGS ini menghilangkan persyaratan pengurutan Sanger untuk mensubcloning genom subjek menjadi inang bakteri diikuti oleh pertumbuhan, purifikasi, dan pengurutan setiap sampel DNA cloning individu. Metode NGS awal malah memungkinkan DNA genom terfragmentasi, dimodifikasi minimal dengan penambahan adaptor ke ujung fragmen, dan kemudian diperkuat untuk memberikan sinyal yang cukup untuk mendukung deteksi mereka. Alur kerja NGS dengan demikian jauh lebih sederhana daripada alur kerja pengurutan DNA Sanger, di mana metode ini mengurangi banyak langkah penanganan sampel, waktu, regen, dan tantangan otomatisasi. Sekarang saya akan memaparkan artikel jurnal yang kedua yang berjudul Viral Vector System for Gene Therapy, a Comprehensive Literature Review of Progress and Biosafety Challenge. Terapi gen melibatkan pengubahan gen di dalam sel tubuh dalam upaya untuk mengobati atau menghentikan penyakit. Terapi gen menggantikan gen yang rusak atau menambahkan gen baru dalam upaya untuk menyembuhkan penyakit atau meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit.
Saat ini, pengaturan praklinis dan klinis telah menggunakan vektor virus dan non-viral dalam modifikasi dan aplikasi yang inovatif. Sistem vektor ini menawarkan potensi pengiriman gen yang efisien atau dapat bertindak sebagai alat atau sarana vital untuk mengobati penyakit genetik. Vektor virus umumnya telah membuktikan alat yang efisien untuk pengiriman gen ke sel atau jaringan target. Aspek penting untuk mencapai kemanjuran terapeutik selanjutnya, kaset ekspresi vektor virus dapat direkayasa dengan elemen untuk meningkatkan target spesifisitas dan meningkatkan ekspresi transgen. Vektor virus itu terdapat 5 kelas yang telah diuji untuk aplikasi klinis. Adapun vektor virus tersebut adalah retrovirus atau RV, adenovirus AV, adeno-associated virus AAV, lentivirus LV, dan virus herpes simplex HSV. Adeno-associated virus atau AAV adalah salah satu vektor yang paling umum digunakan dalam terapi gen. Salah satu alasan utama penggunaan AAV adalah karena AAV memiliki ekspresi transgen jangka panjang dan efisien di berbagai jenis sel di banyak jaringan seperti hati, otot retina, dan sistem saraf pusat. Adenovirus adalah kelas virus DNA dengan genom untai ganda 34 KB hingga 43 KB yang menggunakan penyambungan alternatif untuk mengkodekan gen baik dalam orientasi indera maupun antisense. Genom AV diapit oleh 2 ITR dan berisi 8 unit transkripsi. Retrovirus adalah virus RNA berselubung yang relatif kompleks dengan genom ssRNA. Retrovirus mengandung genom diploid, 2 salinan RNA genomik tak bersegmen. Vektor retroviral telah banyak digunakan untuk memberikan gen terapeutik dalam konteks terapi gen, aplikasi klinis untuk gangguan monogenik, kanker, dan penyakit menular, memberikan ekspresi transgen yang stabil dan efisien kepada pasien. Lentivirus adalah virus RNA yang terselubung terdiri dari sekuens RNA positif sense beruntai tunggal yang ditranskripsi ke dalam DNA dan diintegrasikan ke dalam genom inang, menyebabkan infeksi persisten. Vektor lentiviral telah menjadi sangat populer untuk aplikasi klinis karena kemampuannya untuk lebih efisien mentransduksi sel yang tidak berproliferasi atau berproliferasi lambat. Virus herpes simplex merupakan virus beramplop dengan genom dsDNA dengan panjang lebih dari 150 KB yang terbagi atas segmen unik panjang dan pendek. Rekomendasi pengembangan kebijakan dan prosedur untuk penilaian risiko komprehensif untuk penelitian terapi gen dengan memanfaatkan sistem vektor viral. Pedoman DNA rekombinan NIH dan edisi kelima dari keamanan hayati di Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis atau BMDL menawarkan kerangka kerja umum untuk bekerja dengan vektor virus dan mereka sering digunakan sebagai referensi untuk penilaian risiko untuk penelitian transfer gen. Namun ada sedikit informasi tentang melakukan penilaian risiko yang komprehensif saat menggunakan sistem vektor ini atau produk terapi gen yang disetujui FDA dalam pengaturan penelitian perawatan kesehatan. Kebijakan kelembagaan mengatur bagaimana Dewan Peninjau Kelembagaan Organisasi berinteraksi dengan IBC selama proses tinjauan protokol penelitian transfer gen manusia. Tinjauan IRB diperlukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan subjek penelitian dalam investigasi klinis. IRB memerlukan tinjauan dan persetujuan komprehensif untuk setiap penelitian dengan subjek manusia yang didukung oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat atau diatur oleh FDA. IRB juga bertanggung jawab untuk menyetujui amandemen studi dan meninjau laporan kemajuan setidaknya setiap tahun. IRB memiliki wewenang untuk menyetujui, meminta memodifikasi, atau menolak persetujuan penelitian terapi gen dan dokumen persetujuan,
Selain itu, IRB memiliki wewenang untuk menghentikan atau menangguhkan studi apapun karena ketidakpatuhan. Demikianlah ringkasan dari 2 jurnal yang telah saya paparkan tadi. Sekian dan terima kasih.